kita. Ketinjak guys, ketinjak. Itu adalah dorakannya ya. Jadi bungkus asli ya udah. Halo, Bray. Teksturnya keras guys. Balik lagi sama Pesona 3. Jangan lupa Subscribe channel P3K Pesona 3. Kumis. Jangan lupa, pokoknya mah like dan share. Pesona 3. Kumis. kapan ayeuna? Guys, atau Baraya Kumkum dan Baraya Mismis, hari ini kita itu punya kejutan buat kalian. Kenapa? Kenapa disebut kejutan? Saya udah excited. Kami hari ini khususnya akan mengunjungi seorang legend. Legend. Ih, ini udah dari tadi malam nih. Legenda kita di bidang? teleponan ya. Di bidang musik, Bandung. Seniman ya pokoknya. Kalau kalian tidak tahu, mungkin keterlaluan sekali ya sebagai orang Bandung. Betul. Karena beliau ini adalah merupakan suatu pencipta lagu terbanyak. Banyak dia mah. banyak ya. Dari tahun Sambil berapa ya? aja bisa menciptakan lagu. Dari tahun berapa berarti ya? Beliau teh dari tahun kalau nggak salah, seingat saya tahun 82 teh udah punya album beliau teh. Berarti 82 85-an lah. Udah, iya, sudah saya mulai tuh. aktif lah. Udah aktif beliau Sudah teh. Ini salah satu. Saya udah benar-benar pengen ketemu ini beliau ini sekali lagi ya salah satu legend pop Sunda mungkin ya. Ya Sunda juga beliau. Nyanyi dong. Dan juga penyanyi nasional juga. Nasional lah. juga. Juara. Artis ini pada luar biasa. Kalau keterlaluan kalau nggak tahu beliau ini siapa. Beliau kita kasih clue aja. Coba kamu laguin siapa kira-kira? Hey. Kini aku menjadi dewasa dan tampangku brewok lagi serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Ya, Pasti kita apa? bakalan Ya, berkunjung betul. ke rumah Kang Dul Sumbang. Kami besar karena motor kami kecil. Utah lalai ya. Lalai mau ukir. Oke. Tunggu kesuarannya di sana. Yamaha Yamaha V80 tahun 79. 79. Yang ini Suzuki Family. Family FR 80 tahun 80 ya? 80 kalau nggak salah ini. Nah, ini apa nih? Ini Punya adik si Suzuki bungsu. B100 Ini Suzuki B100 tahun 61. 61. Jadi doakan semuanya untuk sobat Kumkum dan Mismis semoga Silakan. kami tidak mogok. Mudah-mudahan tidak mogok. Tanggung jawab kalau mogok kalian dorong aku. Tapi kan angsa, kan Angsa. unggas, kan bebek. Bebek ya. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa di rumah Kang Dul Sumbang. Oke, udah. Nah ini kalau dalam perjalanan touring itu harus ada yang kayak ginian, misalkan ban pecah. Nah itu kan merupakan satu bahan cerita
bagi kita di saat kita berhenti. Terus bahan cerita juga buat ngobrol-ngobrolan di waktu senggang, bahwa setiap touring pasti harus ada cerita. Nah, seperti kayak gini, ban bocor. Tuh, barudak malah ke sana. Aneh. Kakak pertama dibiarin di sana ngurus motor bocor. Mereka enak-enakan makan. Payahnya. Nah, ini tuh namanya cukake. Ini cakwe. Cukwe. Kalau kemarin kan ada odading yang viral ya. Oh ini cakwe ini sudah melegenda. Berarti Cakwe bukan viral ya? lagi. Cukwe mana? Itu mini cakwe. Ini cakwe mini, lihat tuh. Lihat tuh. Aduh, pakai sausnya. Kalau jalan-jalan ke Bandung mah harus cari cakwe mini mah ya. Saus tiram. Jajanan dari waktu TK, SD, dan masih bertahan sampai sekarang. Ini ada si Mang ya, tadi tanya, Mang, ini cakwe ini Mang jualan udah berapa lama? Lumayan atau setara ya. Ayam makanan 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Bahannya teh naon sebenarnya cakwe teh? Dari gua. Tarigu. Dan bikin sausnya, Mau tahun. sausnya nggak damel nyalira, bikin sendiri. Mau. Nah, bisa dilihat ya. Silakan, murah meriah, cemilan, sikat setiap saatnya. Memang ada. Cakwe emang ada rasanya hiu banget. Cari ya, cakwe mini khas Bandung. Ya udah, kakak itu makan aja tuh urusin ban. Sana. Oh, memang udah. Udah ditambah. Jadi jangan ditambah. Jadi kalau ban bocor, jangan ditambah, langsung aja ganti. Nah, cerita hari ini adik saya yang kedua Ban Bitu. Ting nincak naon itu tadi nincak naon kan? Yang Jadi paling adus. Jadi kita nambah dulu. cakwe jangan dibayar. Alas ya dosa. Ya, alhamdulillah hari ini kita udah sampai di rumah idola kita. Oke. Gak akan kita sebutin di mana. Yang pasti perjalanannya menarik ya, asik, dan pastinya ini tempat ini kalau udah lihat dari depannya sangat asri ya, mudah-mudahan ya. Dan sampailah kita kepada rumah sang legenda, teman-teman semuanya. Jadi keasikannya seperti apa? Deg-degan nih, deg-degan. Pengen segera ketemu. Apalagi dengan waktunya yang sangat sibuk Sangat ya. sibuknya. Meluangkan waktu untuk P3K. Untuk P3K luar biasa. Satu penghormatan yang luar biasa. Yuk, Manja, yuk. kuncinya mana ya? Tunggu dulu, ayo. Kalau bulan bisa ngomong, kita Ketinjak guys, ketinjak. Nah, itu adalah dorakannya ya. Jadi bebas asli, ya ini bebas asli. Tapi nggak apa-apa Baraya Kumkum dan Sobat Mismis. Yang penting ini pengorbanan menuju rumah sang legenda. Luar biasa aing ti leuletik di umur SD, berartinya resep lagu-lagu Mang Haji Dul Sumbang. Ayo kalau kita jorang. Kita jorang ke rumahnya. Gusti lagu. Yey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. masuk touring gitu kan? Di motor. Hah? Aing si Mang Haji teh. Oh, aduh ya Allah. Kan anjeunna teh runtah Jepang teh ya, Dik. Imalin runtah tuh. Heuh, matak aneh. Ima Itali. Manya nu kieu disebut runtah. Wah, ini sok nyari di Instagram na. Nya ieu sok diamonya. Tampol. Akis. Tampolong kaleng. Belut di talian. Ngomong gandeng. Belut di talian. Gitu. Tinggal Baraya Kumkum. Bisnis. Lihat. 70 pispot ya. Manya runtah Jepang kieu ieu mah runtah atuh Mang Haji mah harta karung. Karun.
Karun. Iya tahun seberapa? Mungkin mah genep puluhan. Nah, abet 70. Sesena 70 teh. Sesena 70. Tapi kababaturan bae lah nya. Nya kabaturan mah genep 8. 8 lagi 2. bisa dikurangkan. Tah, ieu pi 75. Ieu. Wah, Luar biasa deh. Aduh. Kita nu langka banget ini. Kenapa karena langka? Karena warnanya Ini repaint. kayaknya mah Tapi orange aslinya. Tapi Kan? orange aslinya. Aduh. Sobat Tunggung, CV75. ternyata sang legenda juga nyimpen yang kayak ginian. Senang dia mau. Beliau teh nimbun yang kayak ginian. Jadi Luar biasa. bisa dicek di Instagramnya juga. Bisa di Instagram. senangnya beliau ini untuk touring-touringnya. Tapi touring dengan yang begini mah santai. selam. Angin-anginan. Tanpa long kaleng, belum kita lihat. Tong ngomong galeng, belum sekalian. Yesterday. Sam, aku teh sudah pengen segera ketemu sama legenda. Ketok yuk. Ketok yuk. Ada dicarekan, Pak. Ketok dulu. Teh saat sih nya segara raneng. Asal lain di luar asal gerakan yang bisa Aisyah ternyata para penyamun. Mana dahar naon? Dia ke bau banjero. Jangan untas, Lain di nu soek segala naonnya buat ngaborobot gitu. Lain geus lami. Atos, Pak. Aduh suka teh saha enggak neng Present. Baraya Kumkum dan Sobat Mismis, kami dari Pesona 3. Kumis sedang berada di rumah sang legenda Maestro. Sunda, Sunda. atau Bandung. Tah. Siapa sih yang nggak Indonesia, kenal sama Indonesia. Pokoknya Kang Indonesia. Sumbang? Dunia. Tak kenal Kita- maka kata apa? Kalau tak kenal, Tak terbayang. tak terbayang. Iya benar, tak kenal maka tak terbayang. Yesterday. Mangga pisang jambu. Oke, siap. Oke siap. Kita sudah ada di rumah Kang Dul Sumbang. Itu bener. Oh, sorry. Galak, Mang Dul Sumbang. Rewas. Iya, calik di dia, Bah. Pemajikan rewaset tadi anak ganeng suka kerusuhan. Jelema tilu tapi ganeng nanti. Sudah kesa kelurahan. Cara ini kata sok kan biji-biji badai eta. Opian mah bener. Abang ngerokok, ini asbaknya nggak ada. Dih, aya ku solehnya moal aya. Soleh. Ini teh sebetulnya garasi Abah ini teh. Itu garasi, tapi itu bukan garasi otomotifnya. Maksudnya emang garasi, garasi imah. Mun barudak daratang supaya mobilnya teu kehujanan, ya diarasukeun ka jero. Tapi ku sabab loba batur pan urang mah nya, loba balad. Jadi akhirnya jadi imah barudak we, jadi imah rumah kedua bagi teman-teman lah gitu di ditu. Insya mah gitu. Jadi usah ayana di Pasir Layung, jadi disebut garasi Pasir Layung. Garasi Pasir Iya. GPL. GPL. Ini perpaduan antara modern dan juga etnik, tidak melupakan sejarah juga, tradisi juga, etniknya kita lihat dari ukiran-ukiran dan ada tentunya ada kecapi yang bisa disebut mempresentasikan dari kehidupan Abah juga mungkin Ya, belah dia etnik, belah dia itu industrial, Ya. belah dia mencaraya. Tegrek naon Tapi asik. kita. Wah, atur nuhun sudah menerima kami. Sami-sami dong, Pesona sami-sami. 3 Kumis untuk bisa berkunjung akhirnya ya. Anggar siapa? Itu piala negara. Nah, ini kita sekali lagi siapa Kang Dul Sumbang? Siapa Kang Dul Sumbang? Siapa Kang Dul Sumbang? Sepertinya ada sedikit ketinggalan ya. Mungkin bagi para umur atau usia milenial Ya. akan saya kupas Iya. tentang Mang Haji atau tentang sang legenda Kang Dul Sumbang. Tapi kayaknya dirangkum ya. Ya dirangkum Kalau lah. wah, panjang. Edan eta mah luar biasa panjang pisan. Panjang teuing, Pokoknya panjang luar teuing. biasa. Pokoknya yesterday. Jadi Kang Dul Sumbang ini merupakan salah satu seniman, bisa disebut juga bisa dibilang budayawan ya. Budayawan. Ante saya mah. Budayawan. Ayeuna mah pedagang owner dia. Yang Oh, sampingan. Iya, Jadi iya. musisi mah hanya sebagai sampingan. Sebetulnya mah beliau teh
Jadi lamun budayawan, seniman, itu mah saya mah hobinya atau sebutan orang. Saya mah profesi aslinya mah naon nyegik. Ngajagaan lilin we, jeung bagong. Kalian tahu nyegik apa? Eta babi ngepet. Kang Abdul Sumbang ini merupakan seorang seniman kebanggaan dari Bandung, Jawa Barat, bahkan Indonesia juga. Beliau sekali lagi banyak sekali yang kalau dijelasin satu-satu luar biasa. Beliau adalah seorang penyanyi solo, bisa dibilang seperti itu. Di Solo. Dan yang saya tahu waktu kecil itu beliau itu saya bandingkan dengan Rinto Arab, dengan Obi Mesak, beliau itu paling banyak menciptakan lagu dalam 1 bulan. Waktu itu ya, ingat Berarti tahun berapa ya, Abah ya? Abah mulai berkecimpung di dunia seni. Seni, Cik Bah, coba ceritain, Bah. Gitu. Dunia seni mah 75 lah. Wah, 75. Itu motor. Siapa namanya? 75. Ya SMP teh geus main calung lah bukan namanya. Geus main kesenian tradisi. Mulai karena musik gitar mah baru 78-nya. 78, 79, 80 rekaman. Nah, 80. Jadi proses 3 tahun lah, 80 rekaman, keluar 8 hiji. Jadi album pertama itu apa Mang Haji tah? Album pertama teh laguna Perkawinan Jang Karim dan Nyi. Saya hafal banget lagu itu, yes. Eta pertama, tahun 8 hiji. Perkawinan, ya. Jadi tahun ini saya genap 40 tahun karir. Luar biasa. Tahun ini 40 Tahun tahun. ini. Kalau Alhamdulillah. sebelum kita ngobrolin tentang perjalanan album dan lain-lain, background keluarga Abah sepertinya apa? Bapak saya dulu mah belum ada istilah teater. Di Bandung tuh namanya sentra seni drama. Sentra seni drama. Ya, jadi seni drama disebut sentra. Nah, Babeh itu aktor lah. Dia pemain yang baik, terus juga penulis naskah sandiwara radio. Penulis naskah sandiwara. Ya, radio. kemudian sekarang mah jarang. Kemudian Babeh beranjak menjadi pelopor pertama ada dongeng di radio. Itu Babeh pertama. Oh, pelopor. Ya, pelopor dongeng. Sekeling. Pertama ada dongeng di radio teh bapak saya dulu dengan nama Abah Kabayan ya, Abah Kabayan gitu. Nah, itu terakhir memutuskan untuk berkeliling sekian banyak pesantren dan akhirnya aktualisasinya menjadi Mubalig terakhir. Itu Babeh. Jadi Abah itu berapa bersaudara? Abah mah 1, 2, 3, 4 bersaudara. 4 bersaudara. Abah bungsu. Saya mah anak tunggal. Oh, anak tunggal. Ya. Jadi bener cek sorangan salah cek sorangan. Ya, berbagi jeung salah. Lalaki hiji. Nah. Jadi di tahun sekian ada darah seninya mengalir ke musik mungkin. Di Babeh, kalau dari ibu mah langsung dari kakek, karena kakek teh pemain biolanya, pemain biola. Tidak profesional tapi dia memainkan biola. Eta meureun getih nama. Terus kenapa Mang Haji teh memilih lagu-lagu folk song pada saat itu kan lagu-lagu dengan identik nakal baheula mah. Mang Haji teh lagu-lagunya nakal. Bob Dylan. Bob Dylan we. Pan suara orang temerdu. Jadi kenapa bukannya Dul Silung gitu? Kenapa Dul Sumbang? Nah, itu Sumbang. Sumbang teh kan silung. Tah saya mah teu apal tapi kayaknya. Kita buka ya. Saya sampai sekarang tidak pernah tahu nama Dul itu berasal dari mulut siapa pertama kali. Loh, emang itu nama kan apa? Apa namanya aslinya salah? Tinggal KTP Wahyu Afandi. Jawaban gua salah ieu mah ieu. Bagaimana dengan Dul Sumbang ya? Nama Wahyu dia nah. Jadi dina KTP dina SIM ngaranna eta Wahyu Afandi. Saya teu apal nama Dul itu. Nama Dul teh dari siapa? Teu apal. Nama Dul pertama kali itu saha ngaran Abdul teh nya Dul teh. Kalau Sumbang itu pemberian perusahaan karena kalimat-kalimatnya dianggap sumbang jadi Dul Sumbang. Beda dengan fals, beda dengan fals. Terus mun kudunya satu-satunya nama yang paling tidak disukai sampai hari ini paling geuleuh ngadenge ngaran Sumbang eta. Terus sampai saya mah yang ngahapus mun bisa. Tapi kan sudah identik dengan Mang Haji itu. ini teh. Waktu saya rekaman volume ketiga itu pernah pakai nama Dul WA karena Wahyu Afandinya di bawah. Tapi publik udah nggak mau tahu karena album sebelumnya zaman baheula mah disebut meledaknya. Ini kalau diganti beresiko untuk pasar, beresiko untuk segala macam. Akhirnya saya terima. Tapi nepi ka ayeuna saya teu boga tantangan Dul Sumbang. Tapi kamu yang mendul WA-nya baru tahu. Ya jadi aneh oke. Cover kaset kan kita dulu. Iya keur kieu tanya. Baheula mah keren sih. Coba.
Giling baheula keur giling bisa gitu. Terus buukna ti diipis ka tukang panjang. Sebutna teh naon cing? Gondrong dangdut. Tadi tah. Ini beliau ini adalah salah satu berarti super senior Perkumisan. Heeh, bener. Gondrong kan itu. Gondrong baheula Gondrong. itu. Iya. Ngalaman. Pangrok tapi galing teh. Kan baheula mah kitu duran-duran mah kayak gitu. Kalau disebut kan ieu. Ipis ya natanya Ya mah galing, mengaji mah Jamur. jika guru SMP, guru PMP urang baheula. Kalau mau disimpulkan berarti nama asli beliau Abah Adul Sumbang adalah Wahyu Afandi. Wahyu Afandi. Abah Beliau, sendiri tidak tahu ya. Tidak tahu yang memberi nama Dul ini siapa? Emang benar Sa- Dul? Sumbang, Dul. Itu apa saya jadi saya sering ditanya eta nama Dul tuh. Nah, itu saya tidak bisa jawab. Siapa yang pertama kali manggil Dul ke saya kemudian melekat? Itu tidak. Wah, ayeuna urang teh benar tuh. Karena ini rahasia. Ayam. Yang rahasia. Nah, oke, Mang Haji. Dari sekian lama itu, Mang Haji teh kemudian bikin album dan diberi sama perusahaan atau sama mungkin atau apa ya? Ya perusahaan major label lah. labelnya udah mah. dikasih nama lah Dul Sumbang. Nah, terus Mang Haji sampai pada album ketiga menggunakan nama sendiri. Nama Dul WA Akhirnya pernah. takut beresiko dan lain-lain. Beresiko dan kembali lagi jadi Dul Sumbang sampai saat, Pertanyaannya, sampai saat ini. Oke. terus sabaraha album Mang Haji dugi ka ayeuna? Sabarata. Aduh. Tuh, ngulang bakat Aku loba. cinta, album Aku Cinta Dia. Siga nama Eueuh eta mah. Ayam bisa. kayaknya 40 mah ada ya. Dan seru aja ngomong. Ada 40 mah karena lagu saya yang sudah terbit itu sekarang mencapai 1012. 1012. Ya Allah Gusti. 1012 ya dengan penyanyi-penyanyi lain Yang ya. terbit, dengan penyanyi-penyanyi yang lain. enggak. Yang terbit, yang belum terbit mah nyaya meren masa 30-an deui mah. Isuk-isuk. Kalau nggak salah 1012. 1012 lagu. Jadi mun saya 40 album berarti 400 sudah saya pakai. Nah, sisanya genep 100 kan banyak penyanyi cewek kan dulu mah pop Sunda apalaginya 10 nggak kerasa teh. Dan itu tuh banyak sekali. Nah, yang fenomenal Banyak teh yang mana? Yang paling fenomenal yang paling ini. Si Raja Goda ya maju dulu teh ya. Jadi saya mainkan di tiga beberapa menyebutnya teh genre Ya, tiga genre. genre. Jadi 10 tahun pertama Dul Sumbang tuh main di musik-musik balada, folk, Balada, ya, folk song. kritik sosial. Kita punya lagu yang menjadi tugu waktu itu, lagu aku dilahirkan ke dunia oleh buku para menjembel. Nah itu Si Raja satu. Goda S. Enggak, aku tikus dan kucing. Aku tikus dan kucing. Nah terus begitu pindah ke pop Indonesia, kita punya beberapa, ada Kalau Bulan Bisa Ngomong dan lain sebagainya. Begitu masuk pop Sunda, yang paling heboh banget ya ketika Somse dibuat, album Somse, karena memang Sombong sekaligus. ya, karena Unggal baru kelurahan, unggal RT itu karena bahasanya, pertama kalinya ada lagu pop Sunda yang dibawakan lebih pop dan dengan bahasa sehari-hari. Kan pop Sunda itu bahasa serius, bahasanya sangat serius, sangat santun. Nah saya menabrak itu, tapi ternyata nabrak itu membuat pop Sunda menjadi nasional, menjadi skalanya menjadi lebih luas. Itulah baheula mah. Jadi setiap perpindahan teh aya we. Selalu ada yang menjadi ada monumental gitu ya sifatnya gitu. Ayalah gitu. Tuh sobat kumbar yang mismis ternyata Mang Haji teh berpindah-pindah genre. Berpindah genre. Dari pop song terus ke Ke pop biasa, pop cinta, terus akhirnya ke pop Sunda. Sekarang ke pop Sunda. Nah, Mang Haji, Mang Haji teh banyak melibatkan penyanyi-penyanyi juga. Kebanyakan cewek. Nah, itu teh Mang Haji teh merekrut atau gimana? Atau nunjuk Mang Haji? Ada gini, kan dina proses penciptaan lagu mah nggak bisa ditahan ya, Mang. Kita keluar lagu, tapi saya sadar bahwa ini harusnya bukan saya yang bawain. Jadi harus ada media. Mang Haji mah kenapa enggak saya? Saya gaya nyanyi atuh. Mulai si Mang Iyeng mah baheula tita si Mang Iyeng. Oh, soal namanya. Jadi akhirnya saya berpikir ini lagu hanya boleh dibawakan oleh orang lain. Terus ada lirik-lirik yang memang harus dibawakan oleh perempuan. Makanya dibawakan ku saya. Misalkan aku sakit hati kan geuleuh. Siga orangnya. Aku susah move on misalkan kayak gitu. Akhirnya perempuan. Dan dulu itu rumah saya kan seperti asrama. Jadi saya dulu itu di rumah itu kalau nggak salah punya anak buah perempuan tuh 90 orang anak buah. Jadi ngariung we di dinya. Berbagai macam profesi, dari mulai penyanyi, budak model, presenter. 80 lalakinya 13. Jadi penuh dengan anak perempuan. Nah dari mereka itu akhirnya kelihatan ini kamu kayaknya bisa nyanyi deh gitu. Jadi coba lahirlah beberapa orang yang ya itu kepaksa di bekalan ban, kudu bekalan lagu, bekalan musik. Ya terjadi akhirnya albumnya jadi banyak. Alhamdulillah. Bentar, udah gojek kayaknya. Haji, aku teh pesan ini. Makanan. Enggak, pesan minum. Gila.
Mang Guranil, Mang. tah ieu nu ngaranna tamu. Tamu teh Beda jeung semah. beda jeung saya mah. Ngasekeun nu boga imah. Mun Ya, tamu mun tamu datang beri ngajamu. Tat- Eta bedana tamu jeung semah. Semah jadi enggak. Gitu. Kalau jangan nyemah. Jadi Oh, mending sigana kita mah aya bertamu. kirimannya. Oh, yeah. Oke, Mang Haji sambil kita nunggu. Ini nyata. Tuh tinggalinya. Itu Jadi naon? makanya kalau P3K ini itu naon mah sih cendol. ini kita hari ini edisi untuk di rumah Mang Haji ini emang banyak Luar seperti biasa. hajat. Ya namanya seperti teh warung. cendol. Ini teh Minuman kopi kopi apa ya? hijau. Oh, kopi. Hijau. Ah, iya, kopi oge. Kopi Paji. Luar biasa kirimannya banyak banget hari ini. Sigana lamun aya tamu ke sabulan unggal poe aing buka warung. Buka warung, Kejadian. harus dicatat. Kejadian buka warung ya. Ini yang pertama kita datang dari 27 Coffee. 27 kopi. 27 Kopi ini dia spesialis perkopian lah. Kopi yang old, ya kopi yang new maksudnya modern. Jadi dia khusus kopi weh. Ya, ada kopi dan juga ada matcha atau green tea coffee. Green tea Oh, kopi. green tea. Ini dia beralamat di Jalan di Pati Ukur. Pati Ukur. Pati Ukur, Bandung? Iya. Oke. Nah, jadi beliau ketika kita tahu P3K mau bertamu ke rumahnya Sang Legenda gitu ya, jadinya, aduh mau kita kirim kopi enggak? Oh silakan. Oh. Ayo kita Luar sambil biasa. ngobrol ya, Pak ya. Ya kita orang colok we nyawa cobanya. Colok ini mana dipilih Mang Haji. Cik nyobaan. Sanes kan ada kopi luwak yang harum baunya dan ada Iya. kopi ucing yang asem. Asik. Nyangeunah. Oh, Pajinya. 27 Kopi, Pati Ukur. Udah sampai mana barusan ngobrol? Udah Tadi teh barusan bahwa Sampai aing. bahwa ternyata Mang Haji teh ngukut atau bukan ngukutnya baru dak jadi di rumah Mang Haji teh banyak orang atau banyak anak buah diantaranya 13 cowok dan 90 cewek. Nah, saking banyaknya Mang Haji teh sampai bingung untuk memilih, tapi beliau masih bisa memilih siapa yang bisa nyanyi dan siapa yang enggak. Ya. Nah, maksudnya berkumpul itu buat apa? Memang kan dulu mah gini, dulu mah anak-anak itu belum sekomersial sekarang pemikirannya. Jadi dulu tuh seperti tempat pembinaannya, tempat berproses. Saya tidak mengajarkan mereka musik, tidak mengajarkan mereka tari atau lain. Saya mengajarkan bagaimana mereka mencari dirinya sendiri. Jadi memang akhirnya lahir yang jadi presenter, yang jadi bintang sinetron, yang jadi model, yang jadi penyanyi. Mayoritas mereka bertemu dengan dirinya sendiri. Jadi memang lebih ngajarin proses, gitu. Ya, karena saya dibesarkan oleh proses. Jadi pengalaman saya disampaikan ke anak-anak dan anak-anak menangkap itu sebagai ilmu yang di sekolahan mah merenangnya proses gitu. Dan memang kelihatan hasilnya. Saya tidak menyebut nama-nama, tapi kalau saya nonton sekarang, saya masih bertemu dengan mereka-mereka yang berhasil. Alhamdulillah. Gitu. Amin. Gitu. Jadi balatnya gitu mang, dia makin lama makin pinuh, dan mereka tidak mencari uang. Pada era itu tidak mencari uang. Ya. Makanya kalau dulu di video klip saya yang Pop Sunda dulu yang rame-rame itu banyak banget anak perempuan supaya kita mengakomodir bahwa membangun mereka rasa percaya diri tampil di depan kamera gitu kan, itulah yang diajarkan. Jadi tara ngobrolkeun musik saya mah gitu tara lebih ngobrolkeun kumaha carana mana hirup bisa panggil jeung diri mana sorangan. Eta lebih penting lah menurut saya gitu. Nah, dari 40 album ini semuanya sendirian atau emang sudah ada timnya? Atau beda-beda tim? Jadi kieu Mang Ing, saya tuh rekaman pada saat sebenarnya belum siap. Belum siap main musik, belum siap betul nyanyi. Umur 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun masih sangat muda, terus pengalamannya masih sangat sedikit, tetapi kesempatan ada. Saya ambil kesempatan. Jadi saya main musik teh, main gitar pas-pasan sakitu, nyanyi segitu. Tapi saya punya keyakinan satu bahwa saya tidak menjual aransemen, saya tidak menjual suara, saya mau menjual cerita, gitu. Lebih menjual cerita. Jadi dongeng beh. Kalau teman-teman ada yang dengar lagu Perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas, kalau sekarang di Sunda ada lagu Mang Darman, misalkan, itu benar-benar sebuah cerita yang disampaikan melalui media yang paling dekat dengan saya kan medianya musik orang mah, ya. Jadi sampaikan aja lewat musik. Meskipun hanya dengan gitar yang bunyi kong, Mang Darman orang sadang serang, teng, guys 7 tahun dia ditanggung, teng, cuma gitu doang, gitu. Ya. Jadi cerita. Orang melihat, orang mendengar ceritanya, tidak mendengar musiknya, gitu. Ya. Mau nggak mau harus siap. Jadi kalau Mang Ing tadi nanya sendiri, sampai sekarang pun saya tidak
pernah nggak ya di aransemen semua orang? Nggak pernah kayaknya. Melibatkan orang lain. Oh pernah, ada beberapa yang dibuat oleh orang lain. Saya pernah bikin single 1001 Jalan, musiknya Yan Antono. Iya. Gila Tidak Waras Tidak, waktu itu musiknya Billy Budiarjo yang garap musik Ebit. Pernah kita mencoba beberapa teman. Terus tapi akhirnya bahwa teman-teman itu ngakui kayaknya memang lu tuh harus lu gitu yang bikin. Ada rasa yang hilang, ada ruh yang berubah atau yang hilang, ya akhirnya kita kembali. Sampai akhirnya sorangan. Bukan dalam artian nggak mau dicampurin orang lain ya? Enggak, kita juga melakukan kolaborasi, Mang, tetap. Ada yang mengagetkan teman-teman juga. Di album Arti Kehidupan ada lagu yang judulnya Suti Sumarti Rashid. Iya. Suti. Itu 16 bar bagian tengah. Lagu yang main justru master jazz dunia. Itu Bobby Chan yang main. Oh, Bobby Chan dan luar Mau biasa. lagu nak kakak? Tahu. Lagu Suti Sumarti Rashid. Malaysia Ibu Jawa. Itu yang main 16 bar adalah almarhum Bobby Chan. Bobby Chan. Kita nyoba. Jadi saya rekaman Surabaya, Om Bobby ada, saya bilang, Om mau nggak ngisi lagu ini? Sebagai musisi besar, justru tidak menolak dia. Ayo kita mainkan. Yang lebih hebat tuh main genep 11 bar dengan permainan jazz yang luar biasa. Terus bari maca koran. Jadi ya ke tangan kirinya maca koran. Ya namanya. Itulah Bobby Chan ya. Udah belum. Saya bilang, Om, tangan kirinya kayaknya harus main. Ya udah kalau gitu, main lagi. Itu Bobby Chan. Ya, ada ditulis di album cover. Jadi kita pernah kolaborasi dengan banyak orang. Terus, nah dalam waktu dekat saya bikin single juga yang sama Tohpati malah. Tohpati yang bikin aransemen, Tohpati yang bikin. Saya tinggal take vokal belum. Dicoba terus supaya ada pembaharuan gitu. Tapi buat pertanyaan Mang Ing tadi, mayoritas dari apa yang dibuat Doel Sumbang, mulai dari program mesinnya segala macam, detek bengek, sorangan. Tapi bukan dalam artian egois atau idealis ya? Enggak, karena kita pernah coba, Mang. Kita pernah coba, nggak ketemu, Ya. Coba nggak ketemu. Saya dapat musik yang bagus banget, ternyata saya nggak bisa nyanyi dengan enak di situ. Ada bunyi-bunyian yang hilang menurut saya gitu. Betul, saya juga jujur Mang Haji, begitu. Kadang-kadang kalau pas denger lagu, ini mah bukan karakter Mang Haji. Ada kan seperti itu kan gitu. Ini mah nggak nakal, tapi ini mah lebay. Tapi kadang-kadang bagus. gitu, Mang Haji. Jadi kerjaannya sangat bagus, tapi ini bukan Doel Sumbang. Ya, benar. bukan Doel Sumbang. Tapi itu bukan hanya dari alat musiknya ya, juga dari vokalnya juga mungkin ada yang cocok-cocokan mungkin ya sama Nyanyi duet. Iya, Oh misalkan. iya duet mah. Nah, duet saya- mah banyak peristiwa, Mang. Ada sebetulnya satu ilmu buat Pak Haji, puntennya imanya lainnya cologognya. Kayaknya cocok banget kalau Pak Haji Doel Sumbang bisa berfeaturing sama Ing Mary. Enggak sih. Padahal enggak ya. Gua Dukung gua aing mah. saya teh geus duet jeung Ing Mary teh. Yakin aing mah itu pasti. Geus duet di konser Persib Day. Ngajak. Jeung si Ing teh duet tadi hareup. Karena di hareup urang itu kan jadi backing vokal. Hareup teh gitu. Aduh, aminnya amin. Enggak, jadi kalau netizen setuju, harus kali-kali Doel Sumbang ketemu Ing Mary, Doel Sumbang ketemu siapa lagi? Kudu teh gitu. Karena gini Mang Hajinya, setahu saya Mang Haji teh tokoh eksentrik di luar nalar. Cek saya mah di luar nalar teh naon? Karena dari dulu eueuh sih nu nyaingan Mang Haji, eueuh sih nu nyaingan Doel Sumbang, eueuh sih nu nyaruaan. eueuh mungan. Teh ngomong Rek naon nyaingan nu gelo. nya mata ulah wa kadamangnya. Wah. Pertahankan itu gila. Damang mah susah. Nah, dari sekian banyak Soalnya mun ayeuna naon, eueuh rumah damang. Aya Aya di rumah sakit. Nah, dari sekian banyak lagu semuanya kan cerita. Ya. Nggak ada rumah damang. Ada rumah sakit. Ada rumah sakit. Oh, bener ya. Rumah sehat enggak ada. Mungkin Pak Haji we. Iya. Saya lewat Astana Anyar ada rumah sakit bersalin, rek salin heula aing. Pak Haji. Oh iya benar. Abah sampai sekarang nggak tahu kalau ini berbunyi. Punya Abah. Tuh, Abah, punten banyak. Ya. Abah nggak tahu. Mang Haji, ini saya mau Sugan teh si Willy teh gelo tanya si eta. ada satu pertanyaan yang membuat saya galau dari kecil, dari dulu. Naon tah? Kenapa? Gini, Mang Haji teh selalu mendongengkan atau menceritakan tokoh-tokoh yang asli orang Sunda. Misalkan yang tadi, nanti Abdullah binti Anung, Ya. terus Aing, Mang terus Darman, Imas, gitu. Mang Darman. Itu teh Mang Haji tokoh fiktif atau tokoh rekaan atau kumaha Mang Haji teh? Sebenarnya bukan rekaan, pantes weh. Pantes ya. Da saya lah menyeritakan tentang pedagang jeruk terus ngaranna Steven kan kurang halus. Super Ya, WA. lamun Mumun diganti ku Michelle gitu. Kurang cocok.
Mumun, Nani, Ai itu kan sangat Sunda. Kental saat itu, Heeh. Bang Haji. Targetnya naon? Kan musik kita industrinya, Mang. Betul. Bahwa musik kita tuh akhirnya untuk menyenangkan orang. Ya, tidak bisa bohong. Kalau musik sudah masuk ke industri, dia sudah menjadi komoditi, sudah menjadi barang dagangan. Saya tidak ingin masyarakat bersusah-susah untuk menikmati itu. Jadi begitu ngadengnya teh, ya enggak sih senang hati weh. Ya. Kawakilkeun gitu. Kawakilkeun begitu keluar Nini, Nani, Mumun, si Ipa, si Duye. Beres we Jawa Barat mah. Gitu. Makanya tapi pemilihan nama teh edan sih. Tapi si Darman teh edan sih. Naon sih? Oga tetehnya bawa rokok. Oh, nyanyi eta si jangan ieu salah. Mang Juha. Mang Duh. Eta lagu Ceromlah. Juha ceromlah. Tuh kan ceromlah. Aya tetangga Ya. urang almarhum. Ceromlah mau diganti ku Stefani gitu kan Nyewa. itu cocoknya. Ceromlah. Gitu. Nah, berarti kan bisa disimpulkan seperti ini. Maaf, tadi kan Pak Abah ini kan seorang anak tunggal. Tapi kok ceritanya banyak sekali gitu ya menceritakan orang lain. Mungkin ada sisi psikologisnya seperti Buraong juga Saya jadi saya teh anak yang dimanja oleh 3 keluarga. Sangat dimanja. Keinginan saya semua dipenuhi. Diogo, batur meuli sapeda orang geus dipangbelikeun motor meureun baheula teh. Karena aki teh kenca katuhu. Zaman baheula mah baleunghar meureunnya. Cucu pertama itu dia, indung saya panggedena, paling besar, kakak saya paling besar, bapak saya paling besar. Jadi anak cucu pertama dari kedua belah pihak. Dimanja oleh 2 kakek, dimanja oleh orang tua. Nah karena saya nggak tahu tiba-tiba berontak dengan kemanjaan itu berontak gitu. Saya pikir kenapa hidup ini terlalu enak buat saya mah gitu. Jadi 14 tahun saya melarikan diri dari rumah. Ya Allah. Ke Braga. Wah, kok beratnya kau Braga 14 tahun. Hidup bener, Bang. Bang. Hayang senang, ieu mah hayang Saya ripuh. hidup di Braga dan tidur di dalam gedung Yayasan Pusat Kebudayaan. Tempat tidur saya teh ruang rias sinden kalau ada pagelaran wayang. Ruang rias sinden di gedung YPK, saya tidur di situ. Bener-bener menyengsarakan diri. Jadi baju sakoper yang dibawa di rumah teh beak di Cikap Pundung. Kaos tukeran jeung sate. Sepatu tukeran jeung gule. Nepi ka beak jeung koper-koperna. Untuk bertahan hidup agar tidak kembali ke orang tua. Bukan pundungnya sebenarnya hanya untuk mencari diri sendiri gitu. Pilarian, Pak. Dicari dan ibu saya mah sampai nangis-nangis. Tapi bapak saya tahu saya berada di situ dengan siapa. Tapi di situ saya ketemu orang-orang hebat ternyata di pusat kebudayaan itu ketemu Remi Selado, ketemu Harun Rusli, ketemu Teguh Karya, ketemu banyak. Karena dulu mah seniman besar di Bandung tuh berkumpul hampir tiap hari di dalam rumah itu. 70% ya. Ya, dulu tuh di situ. Gedenya. Jadi saya hidup di lingkungan itu 14 tahun mah. Usia 14 tahun anak kecil yang hidup di lingkungan keras karena Cikapundung dulu tuh kan tanda kutip tempat perdagangan sesuatu yang hebat. Meuli beka. Nah, saya hidup di situ. Nah, akhirnya Kartel. bergabunglah dengan masuk teater karena saya mah kan basicnya orang teater. Karena hayang jadi aktor. Cita-cita dulu masuk ke teater Braga yang kebetulan posnya juga bareng dengan teaternya Remi Selado di situ ngumpul. Jadi dibesarkan oleh beliau-beliau yang sudah umurnya jauh di atas saya. Jadi kokolot bego orang teh sorangan gitu. Dan akhirnya saya ketemu Doel Sumbang di situ. 14 tahun. Jadi 14 tahun, 15, 16, 17 tahun rekaman. Gimana dengan sekolah pada saat itu, Mang Haji? Sekolah? Jalan terus Sekolah jalan. Ketika aksi mahasiswa saya SMA-nya itu. Di salah satu SMA di Bandung lah bukan. Aksi mahasiswa pulang ke situ. Seragam balik lagi ke sekolah balik deh kadinya. Ditawak asup ke Kodim Cimahi dikerem balik di Kodim balik deh kadinya. Gitu ya pulang di penjara teh balik deh ke Yayasan Pusat Kebudayaan. Jadi banyak cerita Mang Haji yang dibikin lagu. Yang dibikin lagu. Itu, Jadi saya baru ke rumah itu pulang setelah membawa album pertama. Album pertama itu. Bahwa ini loh hidup saya gitu loh. Karena dulu mah kan orang tua susah mengizinkan anak main musik. Ya, apalagi Abah. Nggak ada masa depan, Mang Ing. Ya, apalagi Abah Kabayang Abah gitu ya, jadi, yang notabene Abah lu mau namanya. jadi apa? Kalau kamu gagal, saya nggak ada gantinya. Ya. Jadi kalau kamu milih jalan itu silahkan, tapi kamu harus sukses. Artinya kamu bisa hidup dari situ. Nah itu yang menjadi PR berat. Alhamdulillah ya sampai sekarang saya bisa hidup mandiri itu karena mungkin berkat proses yang sebegitu panjang dan pedih, sangat pedih. Rek dahar we bingung, kaos nu mana lagi yang harus gua jual ya ke tukang sate ayam teh kan gitu kan, mikir sepatu, terus satu koper tuh habis untuk makan. Padahal di rumah tuh aduh seperti surga gua tehnya. Tapi makan kangen itu enak. kangen pulang. Hah? Kangen. Oh ada. Dan tapi Umur pulang segitu juga tuh ya. pulang juga nggak bisa, Ing. Nah,
Da ongkos bis kota teh waktu itu ke rumah saya teh 30 perak. Wah nggak bisa bayar 30 perak teh. Pertama ada Damri itu bis kota ongkosnya 30. Jadi saya kalau mau pulang teh naik per halte. Numpang ke halte depan, turun. Kan nunggu bis kota berikutnya, numpang ke halte depan. Genep halte ke karena tepi ka imah gratis. Ngakal we kumaha itu teh nya. Tapi gini kakak, ada satu kebanggaan ketika saya ada di base camp Juragan. Juragan ya, kenapa saya sebut Juragan? Karena pembuat Yoyok dan Willy yaitu Bapak Haris Nugraha. Oh ya, Haris ya benar. Ada satu gitar diceritakan bahwa ini gitarnya Dul Sumbang. Jadi saya mewakili mungkin gitar tua, gitar Bang Dul. Mewakili Pak Aris. Ya, Pak Aris. Salam baktos kakak Ya, dua sadaya. asik, Ada gitarnya. keren. Alhamdulillah. Aya, jadi eta teh dibeli lelang. Teu beunang aku ieu lah. Nggak asiknya. Jadi pengalaman hidup yang sangat kita lihat dari setiap setiap karya cipta itu emang selalu ada esensinya sebetulnya. Ya. Dan juga ada untuk para pemusik zaman dulu, nih dengerin nih pemusik zaman sekarang nih yang hanya mengandalkan keinstanan gitu. Iya, instan. Nah dulu tuh kalau nggak semuanya instan, kalau untuk berkarya itu bahkan Berat dulu. Bang, berat. Lalu itu udah punya gitarnya dulu ya di bawaan tuh. Saya teh beli gitar, enggak gini. Sampai sekarang saya adalah kerinduan saya mendapatkan gitar saya yang pertama. Karena waktu itu saya ngamen tuh sampai ke Jawa Tengah. Allah. Ngamen. Sampai ke Kroya, Mang. Kroya. Ngalaman ngamen tuh sampai ke Tegal. Nah, nggak bisa pulang. Saya rindu pulang. Akhirnya bisa pulang itu menjual gitar itu di Tegal. Atau nges bubuknya renanya. 6.500. Tahun sabarang aja itu. Tahun berapa itu? Tahun 79. Kalau ada yang punya gitarnya. Eta nu 79. di Tegal. Itu anu, gitar itu entah di mana. Dulu dijual 6.500 karena ongkos dari Tegal ke sini itu pakai SM Transport itu 6.700 baru sampai ke Gatot Subroto. Nah gitar itu hilang entah di mana lah. Aya gambar stiker Bruce Lee kira-kira. Ada gitar ya, yang Fist of Fury dah, ingat. Oh, Fist of Fury. Nah, baru hidup dengan gitar kedua. Oh, musuhnya jangkung nggak? Gitar merek lokal yang harganya cuma 6.000 dan itu 6.000 tuh udah keren banget. Keren banget gitar 6.000 teh. Merek Arista 9.000 tuh di panggung tuh udah hebat gitu. Nggak ada lah gitar KW sekarang puluh juta, dulu mah 8.000 tuh udah the best lah gitu ya. Nah, Mang Haji begini, kan saya tahu bahwa Abah Kabayan dulu itu beliau tuh yang notabene beliau di dunia radio. Nah, Radio ya. Nah, kenapa pada saat itu Mang Haji tidak ada keinginan untuk meneruskan Abah Kabayan Telepon pada saat itu ke radio gitu? Karena kan kemudahan-kemudahan bakal didapat. Nah, enggak gini. Jadi pas saya main musik, nasihat Babe itu 2. Halo. Satu, Awuk sareng gura. Awuk sareng gura. Awuk Iya. kamu Mang Haji mah. Oh, iya. Awuk Kang atau ya. luar biasa, Tapi ngejus cerita non apa? Ya, potong-potong. Lain berat ki lo Bandung ngirim ki edan. Jadi Anda tuh membawa berkah bagi rumah saya tanya. Ya, kan tadi geus datang kopiana kita dahar deui naon we. Ya Allah. Ayo Wil. Asli nunggu. Aya. Aya. Ya. Waalaikumsalam. Geus dibayar da cenah. Sok eta Kang Akang we sok. Angsulana canak we. Sok. Alhamdulillah naon ieu? Ieu teh Awuk Guranil sareng Soranil. Di mana itu? Di mana itu? Di mana ya teh? Waduh, dadar gulung, di Bintat. Telepon. Bintat. Bintat. Bisa teh. Bisa, Bisa tahu ieu. Bisa ieu teh. Di mana bisa Salah nyarios. Kela geus ini can. Tanya, dari siapa ini? Dari siapa? Bisa ieu. Cek tukang gojekna eta aya namian cenah di nu ieu. Tak ieu. Awu Mesir. Allah. Ajis, Awuk Mesir asa Firaun teh ieu. Meserna sing meserna. Meserna sing seueur. Awuk Mesir jajanan tradisional. Ini ada awuk, putu ayu, bolu beda. ketan, susu. Bentuknya sudah jajanan piramid, pasar. berarti. Bisa dicek juga mungkin nanti Instagramnya ini awuk Mesir. Ini bikinnya pas pakai asupan. Wah, baru kayaknya maunya asupan. Ini salah Apa satu itu makanan asupan? legend juga. Asep, cenah. Pasti katanya mikirnya ya. Sei. Cemilan atau kudapan sebetulnya makanan Ya, kudapan. tradisional dari Bandung juga mungkin ya. Bandung Gitu ya. lah, Bandung. Dari tepung beras. kalau Jawa nggak Barat salah. lah ini mah, Jawa Barat. Jawa Barat, ada putu ayu, ada bolu ketan dan juga ada jajanan pasar. Mungkin bisa kita coba langsung. Itu nonnya lu. Awuk teh khas Bandung, Mang Haji. Ya, Wog. Ya, khas Bandung. Iya, dadar gulung. Dadar gulung. Ini saya pohon ngaranna ya. Itu Ini teh klepon. 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 Ieu Suranil.
Surandil teh. Ya, Surandil. Surandil, dadar gulung, klepon, eta naon sih nu beureum teh nya? Bugis, Nah. Mang Haji, Bugis. Ini mistis. Anu semu ieu teh. Kismis. Enggak tahu Maaf. sekali bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita coba. Ya, Bugis. Ari mistis ya, naon sambil Sejenis bugis lah. Cuman tidak pakai daun. Begindang. Biasanya hejonya. ngobrol di rumah. Nah, Mang Haji sambil ngobrol oge, siap. tadi dilanjutkan oge. Yang kenapa Mang Haji tidak mengikuti jejak Abah Kabayan karena yang secara notabene lebih gampang untuk melanjutkannya gitu kan dengan berbagai kemudahan. Jadi almarhum ayah saya itu dulu bilang, kamu kan sudah memilih musik sebagai jalan hidup sekarang. Jadi pergunakanlah musik itu sebagai media untuk menyampaikan sesuatu. Mau itu siar, mau itu kritik, mau itu apapun. Jadi kamu cukup sekarang sudah punya media itu media jauh lebih efektif. Radio mungkin hanya didengar oleh orang yang radiusnya nyampe, Radio. ya kan? Tapi musik itu bisa didengar dimanapun. Mungkin bukan hanya di tanah air, tapi juga bisa mendunia kan, contohnya gitu. Jadi bapak saya itu dulu nyaranin itu, manfaatkan musik sebagai media untuk menyampaikan sesuatu. Makanya kalau dibilang Doel Sumbang menyanyi, nggak juga. Tapi kalau Doel Sumbang bercerita mungkin lebih tepat. Doel Sumbang tuh karyanya mendongeng gitu, itu lebih cepat daripada Doel Sumbang karyanya menyanyi. Gitu. Nah itu karena banyak sekali yang harus saya kudu disampaikan. Gitu. Nah, penyampaian kritik sosial, ngoet, neke, dan nyintrek, Mang Haji itu diutarakan lewat lagu-lagunya. Ya, itu medianya. Nah, Mang Haji, ada satu pertanyaan bagi saya yang membuat saya bingung sampai sekarang dan penasaran. Apa tuh? Salah satunya gini, Mang Haji pernah nggak berurusan dengan berwajib? Karena Mang Haji banyak cerita-cerita yang berurusan dengan berwajib. Apalagi pada tahun sekian. Pada tahun sekian mah kan, dan paing. Frontal itu aslinya asli. 7 kali. 7 kali. Resi atunya Ya. mungkin. Pokoknya nggak usah disebut kesatuannya mah. 7 kali teh 7 kali dikerem, 4 kali dicekal. Cekal zaman dulu itu sadis. Sadisnya Kaset ditarik semua dari peredaran. kaset semua ditarik. Saya punya album judulnya Kalajengking Makan Bayi. Ada judulnya setengah menit Kalajengking Makan Bayi. Itu benar-benar lagi rame di pasar, itu ditarik semua, nggak boleh beredar karena dianggap porno. Gitu. Terus lagu Jenderal, cerita tentang jenderal yang ditempeleng istrinya itu malah nggak sempat keluar. Begitu mau keluar udah dijebredel duluan. Jadi cukup warak lah, zaman-zaman Orde Baru itu dulu pemerintah cukup ketat. Jadi saya sering lah ngalamin turun dari panggung dijemput tuh, sering gitu kan. Masuk, interogasi sebentar, ditanya, setelah jelas jawabannya baru boleh keluar gitu kan. Yang paling lama ya di mananya? Kodim merenya dulu ya, Kodimnya, Kodim. biasanya Makanya Kodim saya di zaman album Bob baru-baru. Sunda, ada satu lagu yang judulnya Sonoka Kodim. Nah itu cerita asli. Tadi dinyanyiin tadi. Cerita asli. Cerita asli. Roti isuk-isuk, roti samberit. Ya gitu. Bah setel bah setik bah. Da kan bari ngobrol eta mah. Lain poho hareup teh kumahanya. Pengen langsung. Mau acapruk. Isuk-isuk. Wah. Isuk-isuk. Isuk-isuk. Lain. Eta mah polisi noban. Polisi Nu isuk-isuk mah. Anu Sonoka Kodim mah. Kumaha? Dah, udah sare isuk-isuk. Roti tengi. Isuk-isuk keur maraban hayang pelung. Enggak, kayak biasa di Blue TV. Pabeja, nenek kuring gering parna di Raja Pola. Tah eta mah polisi noban. Coba lain wijina Anu deui. hiji deui Kodim anu Udah sare sama. lain. Tadi disetel tadi. Anu bieu mah eta teh. Anu maca puisi dina suhunan. Nya, Tah eta Sonoka Kodim. Sakeuna iraha ka Kodim deui. Tah eta Sonoka Kodim. Bubul mani teh tadi. Tapi asli eta po, soalnya sairna 3 folio, saya panjang bisa. Nah, justru itu saya yang membuat bangga dan kumanya hayang bisa juga mengaji 1200 ya 1012. 1012 lagu 40 album dan karir Mang Haji sampai saat ini tuh 40 tahun. Bayangkan 1012 dibagi 40 sabaraha. Ya. Hitung usia bukan tak. Kabayang produktivitas Mang Haji berapa? Cek urang dalam hati dulu.
si Mang Haji Doh Sumbang mah cigana keur modal ge bisa nyiptakeun lagu. Kenapa? Karena dulu edan lagunya banyak, albumnya banyak, datang lagi. Ini belum sempet yang ini beli, udah datang lagi. Kenapa produktif? Karena tidak sulit. Ya kudu ngahayal pan. Karena cerita Mang Haji. Karena itu ya. cerita. Real. Cerita Real. teman, cerita tentang ini salin karena lagunya. Cerita teman salin karena lagu. Tidak ada yang sulit. Yang sulit mah kan yang mencipta-cipta, ngarang-ngarang segala lagu Pangandaran, kumaha caranya Batu Hiu itu kan direka-reka sebuah cerita. Lain mah kan model lagu Mang Darman kan tidak mereka cerita tentang Mang Darman di Tewak Tibum, Jeruk Nabeak segala macam. Ya itu kan memang cerita Mang Darman tuh ada orangnya. Berarti Mang Haji anu ngurak di tugal kakinya. Mang Darman. Mang Darman itu kan misalkan Mang Darman orang sadang serang. Cek aing ge nya. Geus 7 tahun dagang jeruk ditanggung. Tetantu di mana mangkal, anu penting masa rame wae tempatna. Contoh siga kitunya. Nah, tidak ada yang sulit buat saya nyusun itu karena Mang Darman ngadongeng, Tibum cenah Pak. Bukan menyanyi. Terus kumaha jerukna beak. Cek ada Tibum ge beukeun kana jeruk mah tuh nya udah jelema. Eta ge baheula mah Tibum ayeuna mah kan Satpol PP. Satpol PP. Gitu. Hah? Teuing anu mah Kalau bulan bisa ngomong ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu. Semua serba terlalu padamu, ya padamu. Sakitu he. Sami-sami, Karena kita sebenarnya mesra, cuma karena lagi COVID jadi Ini aja. Tercipiki. Jadi untuk yang berikutnya adalah kami akan banyak bercerita lagi kepada beliau. Tapi kalian hanya cukup sampai situ ya, karena kami akan menikmati makanannya. Iya, benar. Ayo ngopi juga. So terima kasih. Pesona 3 Kopi. Kopi.